dia akan diberikan pertanyaan yang mematikan. Yang pertama, apakah kamu mau Pancasila atau nanti jawabannya yang sulit bagi mereka yang masih awam, Pak De. Untuk memberikan literasi kepada mereka yang masih awam tentang ideologi. Memang kalau secara spiritual kita harus masuk ke rasa. Ya. Tapi tidak berarti pikiran itu seperti permen karet yang lengket pada kita berusaha kita buah. Enggak. Pikiran itu adalah permukaan laut. Rasa itu di dalamnya. Tumpah darah. Kehidupan di sosialisasi Nusantara ini kita ingat sejarah. Perempuan-perempuan dulu ya harus pakai gelong-gelong gitu kan. Gusti engkang maha suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti tumindak kula engkang Allah. Iwi Garuda lambange angkasa Jawa Dwiponya Denon Nuswantara. Iwi Garuda lambange angkasa Jawa Dwiponya Denon Nuswantara. Iki kabeh tingalane raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Pak. Bertemu lagi di acara Ngobrol Peduli bersama saya, Caan, dan Pak Demino dengan Mas Taji Petro. Iya. Pak De, saat ini topik kita adalah tentang mantra Pancasila. Dulu kan kita pernah membahas tentang mantra ideologi. Betul. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai mantra Pancasila. Tapi sebelum membahas tentang mantra Pancasila, kita review yang mantra ideologi. Bagaimana Pak De itu dijelaskan? Ya. Ya, topik kita kali ini adalah wacana mantra ideologi. Jadi kita berusaha mewacanakan mantra ideologi. Mantra Pancasila ya. Mantra Pancasila. Ya, perlu saya review mantra ideologi. Ya, sudah pernah kita bahas bahwa mantra itu bukan mantra jampi-jampi, tapi mantra ini adalah singkatan. Mantra ini adalah singkatan yang merupakan ciri-ciri profil ideologi. Karena ideologi itu punya profil. Contohnya ideologi ular ya, profilnya ya tanpa kaki, tubuhnya panjang. Walaupun ular ngomong Garuda ya tetap ular. Orang nggak percaya. Tetap ciri-cirinya sama ya. Iya. Tetap panjang. Betul. Kira-kira maksudnya begitu. Jadi profil ini perlu sehingga yang kita lihat bukan hanya omongannya, tetapi segala bentuk, baik itu tindakan atau wujudnya. Nah, ya, mantra itu ciri-ciri dari profil sebuah ideologi. Loh, profil ini sumbernya dari mana? Ini hasil riset bahwa ideologi saat ini, dulu dari kacamata filsafat, sekarang ideologi itu sudah diriset lintas disiplin, yaitu dari psikologi, dari bahasa, dari ilmu pengetahuan sosial. Jadi ini hasil ini yang saya sampaikan itu. Yang dimaksud dengan mantra itu pertama, ideologi itu harus jelas pengikutnya siapa. Masanya ya. Iya, masanya siapa. Jadi dari masanya sudah kelihatan ideologi itu ideologi apa. Yang kedua adalah arah tujuannya. Setiap ideologi punya tujuan akhir. Yang ketiga adalah N. N itu adalah nilai-nilai atau norma-norma. Setiap kelompok ideologi ada nilai-nilai dan norma-norma yang mau dihidupkan. Kemudian T itu adalah tindak tanduk tipikalnya. Ideologi tertentu mungkin bertindak tanduk agak keras mungkin gitu. Itu sudah menunjukkan ideologinya, walaupun ngomongnya Pancasila,
tapi ideologinya bukan Pancasila. Yang berikutnya adalah R ya. Ya. R ya. Ya, ya. R itu relasi. Setiap ideologi membangun relasi dengan kelompok lain. Dan ya hubungan dengan ideologi lain. Ada yang sifatnya bermusuhan, ada sifatnya berteman. Jadi relasi ini jelas, bahasa Indonesianya cetha gitu. Yang terakhir adalah A. Setiap ideologi memiliki aset dan berjuang untuk memperoleh aset. Nah itu ideologi. Nah itu profil ideologi menurut hasil riset lintas ilmu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pancasila? Pancasila kan ideologi, tentunya juga punya profil. Oke. Ya. Gimana? Penasaran saya, Pak Di. Iya. Iya. Jadi kita mewacanakan karena Pancasila masih sering diperselisihkan, maka seharusnya kita sudah mewacanakan profil Pancasila itu seperti apa, sehingga akan lebih jelas, tidak sering selisih pendapat yang terlalu jauh, bahkan menimbulkan pertengkaran gitu. Iya. Iya. Mulai dari M-nya pertama, masanya Pancasila itu seperti apa gambarnya, Pak Di? Iya, karena ini kita baru mulai mewacanakan. Ya. Sebetulnya orang Pancasila itu siapa sih? Iya. Iya kan gitu. Ya. Kalau di Indonesia kira-kira siapa itu? Ya masanya ya manusia Nusantara. Oke. Jadi manusianya yang Pancasila ya orang Nusantara. Apakah boleh orang bukan Nusantara itu Pancasila? Ya boleh, selama dia berjiwa Pancasila ya dia orang Pancasila. Tapi yang jelas orang-orangnya yang Pancasila ini adalah orang-orang Nusantara yang lahir di Nusantara, yang dibesarkan di Nusantara. Mereka jati dirinya harus ke arah Pancasila. Sedangkan yang apa tadi? A itu arah tujuan. Jadi arah tujuan Pancasila itu kemana? Nah ini perlu kita wacanakan. Mungkin juga anggota MPR atau yang bertanggung jawab pada negara ini arah tujuannya kemana? Kalau dari penggali Pancasila jelas menjadi bangsa yang berbudi luhur dan Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. dunia. Ya, itu tujuan Pancasila itu. Terus yang apa? N. Yang N itu nilai-nilai atau norma, tentu sumbernya dari budaya Nusantara. Jadi nilai-nilai yang ada di Jawa, nilai-nilai yang ada di Kalimantan, nilai-nilai semua sumbernya dari budaya Nusantara. Ya. Tapi kan ini beda di Jawa sama di Kalimantan. Ya nggak apa-apa. Jadi ada istilah di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Artinya kita sesuaikan nilai-nilainya. Kalau Anda di Jawa, ya harusnya ngikuti nilai-nilai Jawa. Itu orang Pancasilais. Ya itu nilai-nilai. NT itu tindak tanduk orang Pancasilais itu yang bagaimana? Tapi nilai-nilai tadi jelas termasuk 5 sila Pancasila. Tindak tanduknya ya tindak tanduk yang sesuai dengan budaya. Mau gotong royong, peduli satu sama lain secara garis besar seperti itu. Tapi secara lokal itu di daerah-daerah tertentu punya aturan-aturan tersendiri. Selama itu sumbernya dari Nusantara, ya itu yang kita perjuangkan sebagai nilai-nilai Pancasila. Dan itu ini wacana. Syukur kalau ini negara bisa merangkum nilai-nilai ini akan lebih jelas lagi. Itu nilai-nilai. Kemudian tindak tanduk ya. Itulah tindak tanduk Pancasila. Harusnya kita wacanakan sehingga lebih jelas. Kemudian yang R itu relasi. Hubungan Pancasila terhadap kelompok-kelompok ideologi ini harus cetha, harus jelas. Dan tidak ada permusuhan. Soal antar kelompok itu memiliki kepentingan sendiri-sendiri, mereka bisa berkonflik.
Ya mereka Pancasila harus bisa mengatur ini. Ya, apabila ada yang terlalu ekstrim, jelas melanggar Pancasila, dan atas dasar nilai-nilai Pancasila itu seharusnya bisa diselesaikan. Itu relasinya. Sedangkan yang terakhir aset, ya asetnya ya Nusantara ini, ya Ibu Pertiwi ini, yaitu kekayaan alam dan aset-aset yang bersifat kognitif, aset-aset pikiran, pola pikir, pola karakter, ya dari budaya itu. Ya itu saya kira harusnya kita wacanakan ke sana. Begitu. Tadi kalau menurut dulu jenengan sampaikan bahwa ideologi itu kan sebenarnya kan cara gampangnya itu kan bolo-boloannya untuk mengenali. Ya, iya, kelompok-kelompok ini bolo-boloan. Tapi harus disatukan dengan. Berarti kalau dia tidak sesuai dengan ini, dia tidak bolo, berarti ideologi gitu ya. Iya, itu maksudnya eksklusif sekali. Iya. Sekarang menurut perspektifnya pelaku budaya, Mas Haji Petro, izin Mas, bisa diedarkan. Mungkin ada di medium Jawa yang perlu diedarkan yang berhubungan dengan mantra ini tadi. Iya, luar biasa malam ini kita bisa berdiskusi ya tentang sebuah Wacana dalam arti untuk membangun anak bangsa dalam SDM terutama SDM. Cara mereka harus menyikapi kehidupan, sosialisasi budaya saat ini kan memang begitu kejam di dalam apa saja memasuki wilayah kita ya, termasuk bagaimana cara kita bisa mencintai budaya kita sendiri kalau peran serta kita semua tidak memiliki jiwa-jiwa Pancasila. Itu sangat baik kalau peran serta pemuda nanti juga akan bisa diajak berdiskusi nantinya untuk kegiatan seperti ini. Puja bangsa ya, peduli jati diri bangsa. Dan menurut sang seniman saya sendiri, Mas Haji Petro, bagaimana yang disebut manusia atau Pancasila? Maksud siapa ini di Indonesia? Iya, karena kita lahir di negara Indonesia ini khususnya sudah memiliki nama Nusantara. Nah, menuju Nusantara hidup yang setara, ya, berkeseimbang. Ya. Jadi kalau berbicara keseimbangan mudah, berbicara sesuatu macam-macam yang kita pelajari, kita melihat melalui mata, kita mendengar melalui telinga, penyerapan dua arah anatomi tubuh ini yang sangat berkompeten dengan ilmu-ilmu yang dilihat. Untuk itu maka peran serta tokoh yang tetap kita sampaikan bahwa pembina-pembina hati-hati berbicara, berdiskusi supaya kegiatan kita tanduk tuminda ini bisa dicontoh dengan baik. Jadi setiap kita mengenal Pancasila sejak lahir ini yang sudah diterapkan oleh para leluhur, para budayawan atau para tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama dan sebagainya, ini harus kita ikuti dengan baik. Sebenarnya kita yang sudah punya rel pelajaran agung setiap wilayah, entah itu Jawa, suku Batak, dari Kalimantan, Sulawesi, Lampung, Jawa Barat, semua sudah punya rel. Dan arah tujuannya yaitu ke budi pekertian. Ya, oke. Ya, pelajaran agung budi pekerti ini sudah di dalam kemasan Pancasila. Untuk menumbuhkan itu berkeseimbangan. Kira-kira kita duduk ini apakah sudah imbang? Belum. Imbang itu ketika kita menaikin sepeda dengan gerak, sebuah aturan gerak ini, maka dia akan mendapatkan keseimbangan. Berarti hidup ini urip, ya hidup, berarti harus berpikir kehidupannya, berpikir otaknya, jiwanya untuk mendapatkan keseimbangan. Berarti yang disebut manusia Pancasila
berarti dia harus mencerdasi kehidupannya, cerdas, belajar dan berpikir juga belajar. Untuk mendapatkan disebut manusia Pancasila harus melalui 7 tatanan. Kalau Jawa itu pitulungani Gusti, bagus hati, dapat 7. Apa itu kalau di Indonesia kan? Pakemnya 1, aturan. Setelah aturan pasti ada sebuah kebutuhan, berarti kebutuhan sarana. Setelah ada sarana untuk apa? Ya tujuan. Aturan, kebutuhan, sarana, tujuan. Setelah mendapatkan sebuah konsep 3 ini, maka dia harus bergerak dengan berkeseimbangan. Pergerakan, sesuatu yang bergerak pasti ada pertumbuhan, perubahan, pertumbuhan dan perubahan. Cepat lambatnya sang manusia Pancasila itu yang akan memulai pergerakannya. Sebelum kesini kan dapat perolehannya menjadi keinginan, yaitu yang dicapai apa tujuannya. Nah, mungkin berkah di sini. Nah, kebanyakan saking pintarnya orang ya, saking pintarnya ilmu yang dimasukkan ke dalam jiwa ini, pandai membuat aturan konsep tapi jarang melakukan prakteknya itu yang akan mendapatkan nilai akhir dari nilai-nilai hasil prestasi. Karena Mbah Mino tadi, Pak Dimino sudah menceritakan tentang hasil akhirnya kan aset tadi. Contoh, kenapa penjajahan terjadi di Indonesia? Ya, karena dia mencari aset tadi. Ya, mungkin pada saat itu hanya wilayah. Karena sangat kaya raya ini Mbak Mino. Nusantara ini sangat kaya raya. Mutiara dari timur. Ya mungkin kalau kita bisa membahas itu yang kita tidak pernah tahu karena dulu nggak zaman HP ya. Untuk menuju ke Nusantara mungkin saya sudah perang tanding di lautan sana untuk bisa mencapai ke sini. Nah, inilah yang diartikan bahwa menurut saya pribadi bahwa manusia Pancasila harus mempunyai aturan. Keragaman Nusantara ini bisa membawa budi pekerti. Jadi kalau disebut manusia Pancasila tapi sama tetangga saja sudah tidak akor, tidak harmonis, terus teriak-teriak, marah-marah, diskusinya emosional. Padahal kalau orang yang benar-benar memiliki jiwa-jiwa Pancasila, maka dia akan santun berbicara dan berdiskusi dengan baik. Seperti itu menurut saya, Mas Taji, gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Taji. Ya. Semoga juga didengar oleh kaum milenial saat ini pemuda ya. Semoga juga sadar bisa mempelajari apa yang diwajar sama Pak tadi. Itu tadi. Nah, ini saya ciptakan lagu sebenarnya. Lagu ini mengenalkan sebuah budaya Jawa. Ya. Karena budaya sendiri adalah sebenarnya pohon beringin putih. Buddha itu artinya pohon beringin. Daya adalah kekuatan. Budaya, budi, daya. Kekuatan melalui budi, pekerti akan mendayakan energi kekuatan. Akan merasa aman dirinya, merasa mengayomin. Nah, budaya berarti cintai budaya. Nah, ini lagunya ini yang membawa cerita Hono Coroko. Mari kita saksikan pemirsa. Dan dibawakan oleh Mas Taji Petro. Hono Coroko Doto Sawala Podo Jayanya Moko Potomo Iso urip Kudu iso nguripi
bangsa kudu gelem tuwuning rasa ayo gotong royong ayo padha bangun bangsa ana caraka cipta rasa karsa tata sawala ayo padha semeleh padha jayanya rahayu ning urip moga potongo ngangsu kawero ing pokok kasunyatan ing nuswantara. Perlu diapresiasi Pak. Perlu diapresiasi. Bisa diedarkan. Iya, jadi mantra itu adalah doa ya. Iya. Nah, doa yang dulu zaman dahulu kala Wedaran Ono Coroko juga termasuk doa mantra itu. Iya. Penolak bala. Ada juga kawan saudara kita yang sudah ahli di piawe, ada juga Ono Coroko yang dibalik gitu ya. Iya. Karena dari makna ho ini sudah mewakili awal. Mewakili awal sebagai manusia insan baik. Kadang-kadang kita bertemu orang sahabat dari howonya itu, auranya itu kelihatan. Nah, di situ makanya Pancasila ini sungguh luar biasa kalau sudah paham antara mana itu. Untuk itu mari kita berbondong-bondong bergotong royong mengartikan dan memaknai simbol-simbol lukisan atau apa. Jangan hanya dilihat lukisan itu, bentuk patung, bentuk apapun, lambang-lambang, jangan hanya dilihat lambang itu, maknai semua yang sudah tertulis dan terlihat, diurai kembali. Karena ingat, orang bijaksana maka harus terus belajar sampai di akhir hayat. Jadi tidak serta-merta hanya cukup ilmu sampai di situ. Karena matahari terbit akan ada perubahan durasi waktu, menit, jam. Nah itu akan ada perubahan. Berarti kita terus harus belajar. Ya. Kalau ingin mempelajari kebijakan, mulai dari segala unsur seperti paparan, ada udara, ada tanah, ada air, dan ada api. 4 unsur ini berkompeten. Kalau sudah menjadi satu kesatuan simbiosis dan mutualis, maka terjadi kekuatan penuh di dalam diri seseorang itu untuk bisa mengartikan arti menjadi manusia Pancasila. Ya. Pancasila. Pancasila. Boleh saya bertanya Pak ya? Ya. Tapi ini juga menurut saya suatu masalah juga. Ini kan sekarang kan sedang panasnya tentang paham radikal gitu ya. Ketika mereka kan yang diserang adalah orang-orang awam yang tidak mengerti tentang apa itu ideologi inklusi nggak ngerti ya. Jadi ini ada paham radikal yang memang maunya mereka direkrut ke dalam anggotanya, dan ini berkedok identitas itu loh Pak D. Biasanya pertanyaannya 2, kamu mau Pancasila atau dia akan diberikan pertanyaan yang mematikan. Yang pertama apakah kamu mau Pancasila atau, nah itu jawaban yang sulit bagi mereka yang masih awam Pak D. Untuk memberikan literasi kepada mereka yang masih awam tentang ideologi, untuk menjelaskan itu bagaimana Pak D, untuk supaya tidak terkecoh dengan pertanyaan itu. Seperti saya jelaskan persepsi Pancasila kemarin, bahwa yang penting bahwa ideologi itu kepentingan kelompok. Jadi kalau Pancasila ini kan ideologi inklusif, tidak eksklusif, jadi dia keseluruhan. Semua penting. Tapi kalau
Memang ada kata-kata kamu pilih A atau B kan begitu. Padahal itu tidak perlu diperlawankan. Tidak ada kontradiksi di situ sebetulnya. Karena apa? Kalau itu agama kan sudah punya aturan sendiri yang harus dijalankan sendiri. Pancasila sendiri sudah jelas itu ada ketuhanan yang Maha Esa, semua apa itu diberi kebebasan untuk melaksanakan kepercayaan keyakinannya. Jadi tidak dipertentangkan, tidak ada yang dipertentangkan. Jadi seolah-olah Pancasila disejajarkan, tidak bisa dibanding-bandingkan antara tuntunan dan ideologi negara. Ideologi negara adalah ngatur bangsa, bukan suatu pilihan yang kalau pilih A sini harus ditendang, tidak seperti itu. Semuanya jalan. Itu dua kelihatan ini paradoks, tetapi ya tadi harus dipilah-pilah sebagai tuntunan sesuai keyakinan kita jalankan. Dan kita tidak memilih, tidak berarti kalau ikut Pancasila maka mengabaikan. Tidak. Itu yang salah cara berpikir semacam itu. Begitu juga kalau saya percaya harus menendang Pancasila, ya tidak loh. Dua hal yang berbeda. Satu itu adalah apa itu? Keyakinan kepada Tuhannya. Yang satu adalah wacana kebangsaan. Wacananya sudah berbeda. Jadi sesuatu yang bisa dibandingkan apabila mereka berada di satu dunia wacana. Itu kan. Kalau wacananya berbeda ya maknanya berbeda dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Seperti antara kehidupan nyata dan spiritual. Kalau kadang sering berlain, kalau spiritual itu bahwa harta tidak akan membuat Anda kaya, tapi batin ya. Begitu juga kalau spiritual kamu nggak akan bisa jadi kaya raya, punya harta banyak. Dua hal yang berbeda, dunianya berbeda. Satu dunia ekonomi, dunia eksternal, yang satu dunia internal. Dunia dalam punya aturan-aturan sendiri, nggak bisa ini dibandingkan itu, jelas beda. Nggak boleh milih ini, milih ini. Bodoh aja. Kamu milih pikiran atau milih rasa kan gitu ya. Kalau kita diberi pikiran sama rasa kok, ya dua-duanya milik kita. Nggak bisa bahwa pikir lebih baik dari rasa, rasa lebih baik dari pikir, nggak bisa. Memang kalau secara spiritual kita harus masuk ke rasa. Tapi tidak berarti pikiran itu seperti permen karet yang lengket pada kita berusaha kita enggak. Pikiran itu adalah permukaan laut, rasa itu di dalamnya. Pikiran bisa bergelombang, rasa tenang di dalamnya. Jadi tidak perlu membuang ombak yang di luar, kita tenggelam aja sudah tenang sebagai rasa. Itu dua dunia yang dipaksakan untuk dibanding-bandingkan. Saya kira itu. Untuk menjawab dari pertanyaan saya tadi, dari sudut pandang atau perspektif dari Mas Taji Petro mungkin untuk literasi anak-anak bangsa sekarang yang mungkin masih awam tentang kebangsaan. Iya, baik. Secara pribadi, ini jawaban pribadi ya. Pribadi yang mungkin kalau bisa disertakan nanti hasilnya bisa diserap jiwa, bisa secara umum, monggo ya. Menurut saya pribadi, semuanya akan menuju sebuah baik. Keinginan membuat kegiatan kelompok-kelompok. Karena kalau kita sudah bisa mengartikan tentang kehidupan, maka agama ya sangat penting, budaya ya juga sangat penting. Bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan dari keimanan atau keagamaannya bisa mampu kalau tidak sosialisasinya melalui budaya. Nah, ketika di negara lain mempunyai kearifan budaya lain. Artinya kalau Jawa niku iki ana wedhus dadi sapi. Nah, wedhus tadi kalau masuk ke sapi ya tetap kenyataannya kelihatan wedhus.
tapi bersama kerumunan sapi kan gitu. Oh, iya. Akhirnya menjadi salah satu kebimbangan di dalam rasa perilaku hidup, tapi tetap akan ditolak oleh seputar wilayah tersebut. Nah, maka dari itu kalau ada semacam kegiatan atau pilihan kehidupan tentang yang sampai maksud tadi, Iya. tidak salah. Namun ingat, sejarah itu tidak bisa akan hilang. Kalau nanti dipaksakan, akan menjadi tumpah darah. Kehidupan di sosialisasi Nusantara ini, kita ingat sejarah. Perempuan-perempuan dulu, ya harus pakai gelung-gelung gitu kan. Ya, gelungan. Hasil akhir di dalam keinginan-keinginan seseorang manusia yang semakin pintar, itu bisa membias, melukai orang lain, ya. walaupun tidak berbicara, hanya melihat sebuah bentuk lambang-lambang yang digunakan. Artinya apa? Mari kita mensadarkan diri bahwa ini adalah Indonesia, Ya. ini adalah Nusantara. Jika ini negara sudah memiliki Pancasila, mari kita bersama-sama, walaupun ada kelompok-kelompok yang membuat, tapi tetap memiliki budaya dan juga mencintai negara ini. Soalnya sudah terbukti nyata kegiatan-kegiatan itu dimasukin sesuatu yang politisi memasukin itu. Ya. Akhirnya kadang-kadang yang awam tadi tidak tahu, akhirnya memasukin wilayah yang akhir endingnya menjadi satu kesalahan. Terjadi kayak Indonesia maraknya bom barang itu ya, Ya, atau nama teroris itu. Nah, kita harus lihat dulu, semua harus dikaji kebenarannya itu, diurai, dilihat. Maka kita tidak harus saling terus menyalahkan ini. Nek Pancasila harus merangkum, mengkaji dulu. Semua akan menuju kebaikan. Tapi kalau ibaratnya ini semua sama seperti salah satu simbol tadi, misalnya simbol A, ya aman sudah. Ini kan berwarna-warni suku dan ribuan jutaan orang, dan tidak mungkin dia harus menjadi seperti kelompok-kelompok itu. Berarti anak cucu nanti akan membingungkan. Hingga saat ini kita masih bisa ada waktu, mari kita bersinergi, cerdasi semua ini. Kawan-kawan pemuda bangsa Indonesia harus mengenal sejarah budaya. Jangan terprovokasi dengan apa-apa yang masuk ke dalam jiwa. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar akan memasuki ke jiwa. Terus sampai melampaui batas dan menjadi sesuatu yang nanti takutnya salah arah. Itu yang akan kami sampaikan dari seniman budaya. Jadi saya rasa saya sendiri juga takut ya, bangsa ini nanti kalau kehilangan sejarah budaya, akar-akarnya akan hilang dan menjadi tumpah darah atau peperangan. Nah ini kita takut dengan hal itu. Untuk itu mari kita bersinergi, mari berpikir cerdas lagi. Masa bangsa ini masih panjang. Negara yang besar memiliki bahasa sendiri. Lah ini sudah kita miliki. Contoh kalau kita ngomong sedikit pengalaman ya sejarah. Amerika bahasanya Inggris. Ya berarti semua akan melalui proses sebuah penjajahan besar. Bangga dengan keadaan ini yang sudah Bah. Saat ini kita melangkah ke depannya bagaimana. Segera sadar bahwa masa depan anak cucu kita masih panjang untuk bisa menikmati Nusantara Jaya ini. Begitu Cahan. Iya, siap. Kira-kira sudah cukup ya? Sudah cukup. Demikian podaran dari pemerhati wacana ideologi serta pendidikan Pak Dimino dan Mas Taji Petruk selaku pelaku budaya, seni dan budaya. Sekian, kami mohon diri, pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Salam ngopi, ngobrol peduli. Gusti ingkang maha suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti tumindak kula
engkang Allah. Gusti engkang Maha Agung, kula nyuwun pangapura lan tanduk tumindak sing turjana becik urip prasaja. Monggo tinulodo saking laku utama lan sarwa nerima. Mugia tinulodo kanugrahan saking Gusti kang morbeng tumati. Aduh Gusti bakal teneng ilmu engkang ngrubah ning alam dunya. Agame aji sapa ento wayune